Ya, informasi yang diterima itu melalui Sekretaris Daerah Provinsi, ternyata lokasi galian C itu dimiliki oleh 4 yayasan. Cuma tidak diketahui yayasan apa. Kegiatan-kegiatan ini memang telah memiliki izin eksploitasi dan eksplorasi, sehingga ketika terjadi longsor Jadi ada 15 ambulan yang disiapkan dari pihak Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon. Dari total korban ada 13. Jadi 13 korban meninggal akibat longsor di Gunung Kuda Cirebon ini. 13 yang dibawa ke RS Arjawinangun, satu lagi di RS Sumber Hurip, dan kemudian di samping ada 14 korban jiwa juga ada 4 orang yang terluka. 4 orang yang terluka ini masih menjalani perawatan intensif di RS Sumber Hurip. Nah, dan kabarnya ada 8 orang lagi yang tertimbun dan proses evakuasi hari ini telah selesai. Setelah selesai nanti besok dilanjutkan lagi proses evakuasi. Ya, sekarang kita melihat suasana. Sudah ada 5 ambulan yang musibah itu terjadi yang mengakibatkan korban jiwa juga dikirimkan ke kediaman masing-masing. Ini adalah jenazah. ya. Nah, ini pos mortem DPI Polda Jabar. Lihat ada 08. Pihak Rumah Sakit Arjawinangun dengan pengawalan polisian telah mengabsen satu persatu jenazah korban longsor Gunung Kuda, sehingga untuk memudahkan memasukkan jenazah ini ke armada yang telah disediakan di luar ruang pemulasaran jenazah. Gede. sekarang proses pengambilan jenazah. Dari Rumah Sakit Arjawinangun siapkan jenazah akan dimasukkan ke ambulan. Ada 15 ambulan yang disiapkan, dan untuk 13 korban 2 ambulan lagi, 2 ambulan cadangan. Lihat di Muter. Jangan dipanggil, karena galawan. Kenapa jadi di situ? 8. Berapa? Ya. Ya, informasi itu memang ada ketika salah satu keluarganya, yaitu kalau tidak salah sempat diwawancara namanya Siti Khadijah, sempat mencari kakaknya yang meninggal, dia ikut menjadi korban di Gunung Kuda, di mana almarhumah ini menurut kakaknya Siti Khadijah itu berprofesi sebagai pedagang kopi di area galian tersebut. Namun ketika mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun, ternyata untuk jenis kelamin perempuan tidak ditemukan, karena di sini dominan adalah laki-laki semua, sehingga sekarang adiknya itu mencari ke rumah sakit yang lainnya. G9 G.
kalau dilihat dari data yang diperoleh di kalangan media, itu memang tidak ditemukan data yang menjadi korban itu berjenis kelamin wanita. Cuma didominasi adalah laki-laki sebagai guru ataupun sebagai pelaku dan supir dan gede. Ya. Siap. Ini Jenny masih berada di depan ruang. Siap. Yuk. Gede. Siap. Ya. Aman tadi udah dicas, udah sampai 60. 11. Ada depan. Kita 12. Kalisa. Kalisa 12. 12. Itu Kalisa tuh. 11. Iya. Pak, berpirakin Pak? Nomor 12. Oh, 12. Oh, ya, berpicak lah orang. Soras. Potongan. Kita sekarang masih menunggu dirinya aja. Nomor 12. Iya. Kepala sana Pak. Tampak di layar kaca dari pihak rumah sakit Arjawinangun serta dari ambulan itu telah roda untuk perumusannya jenazah, di mana roda ini adalah roda yang memang ke-12 dari 13 korban. 13 berapa? Polisi 13 AWN. kamarnya 13 ini untuk 12. Ini 13. untuk segera diisi oleh Hari di sini. Kepalanya sana Pak. Iya, ini kakinya Pak. Di mana Pak? Dan setelahnya ini kemungkinan besar jenazah keluar mulai dari 1 sampai 13. Gede. Khusus supir ambulan masuk. Ya, artinya kondisi masih berada di Supirnya aja tanpa anggota keluarga ya.
Supirnya aja, mangga. Tugas menghimbau kepada semua pengemudi ambulan masuk Supir ambulan, khusus supir ambulan. memastikan nomor berapa supir ambulan atau supir ambulan bisa diambil Supir ambulan, supir ambulan. nomor kuning. 1 sampai 13 udah masuk semua supir ambulan. Iya, iya, pihak keluarga juga sudah ada di dalam. Mungkin keterwakilan, apakah itu saudaranya ataupun dari Dari pihak kepolisian bahwa ke-13 korban longsor dari gunung sudah ya, ya gede. Tampak ini di luar juga terlihat dari keluarga. Pulang ke kampung halaman di Kebumikan. Mungkin mereka juga kayaknya penasaran was-was apakah masih lama atau gimana. Tergantung nanti hasil kesepakatan di dalam antara pihak rumah sakit dengan supir armada. Gede. Ya, Pak. Mana ininya? Ya kalau misalkan kondisi Sekarang Ibu Kapolres Kota Cirebon, Ibu Tidak ada ya, patwalnya Sumarni sore mengatur langsung penyerahan jenazah dari RS Arjawinangun ke Ya. pihak keluarga. Pengawalan jenazah ini oleh pihak kepolisian dan pihak TNI Polri. kelelahan gede, kasihan. Udah kalau udah lengkap dari paginya ya. Untuk mortemnya catat ya. Nanti bapak-bapak boleh bantuin di dalamnya. Mana lagi ya? Pak ya Pak. Yang punya satu ya? Bu Kapolresta Kombes Ada beberapa ya, kan rumah dukanya ada beberapa tempat tuh dikoordinasikan. di rumah sakit Sampai yang Ya. Padang Bengar. Ada anggota yang di sana. Hah? Ya, panwalnya banyak karena ada beberapa titik kan. Ada berapa yang udah siap? Ada 3. Nah, satu yang di Padang. Kapolresta Kombes Sumarni sedang mengatur pengawalan Gede tampak jenazah. di ruang pemulasaran terlihat Kapolres Cirebon Komisaris Besar Sumarni mungkin tengah mengatur rute dari mana siapa yang pertama akan dibawa keluar sehingga mungkin untuk lebih kondusif. Tampak juga Kapolres Cirebon memanggil Kepala Satuan Lalu Lintas untuk mengatur rutenya di saat menghantarkan jenazah ini ke kampung halamannya. Gede. Coba yang ambulannya masing-masing nanti kita action ya dari sini. Dari polisi untuk mencocokkan data dari para korban atau jenazah yang sudah ada dengan satuan Kita saya panggil nanti anggota yang Siap. Kita lihat situasi mungkin beliau sekarang sepertinya tugas gabungan dari TNI, juga tenaga kesehatan dari dinas kesehatan, juga dari puskesmas yang memang terdapat korban meninggal dunia. Gede.
Satu supirnya. Ada untuk sementara ini kayaknya belum pernah karena itu tampak terlihat pengemudi armada ambulan nomor 1 dipanggil untuk memasuki ruangan pemulasaran. Apakah nanti keluarnya membawa jenazah atau bagaimana? Kita tunggu. Mungkin sesuai dengan nomor urut yang telah diatur oleh pihak Rumah Sakit Arjawinangun, juga dari pihak kepolisian untuk lebih tertib dan kondusif sehingga tidak terjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat karena membeludaknya keluarga korban yang mencapai 13 orang ini. Jadi, Siap. 01 keluarganya 01. Sampai di situ aja Pak. 01 tadi udah masuk. pemecah batu. 02 persiapan 02. Satu keluarganya 1. Ini ya. Supirnya mana supirnya, Pak? Supirnya mana? Sama supirnya ini nih. Orang kan bingung, Pak. Bingung. Kalau dilihat dari jaraknya mungkin antara 2 sampai 3 kilo melalui jalur Cukup keluarga aja. Nanti dibantu petugas. Nanti dipanggil. memanggil Tolong keluarga. geser kita. Cukup nunggu di mobilnya aja, Bu. Bapak Ibu langsung nunggu di mobilnya. Pengemudi Di armada mobil ambulan masing-masing. ambulannya. Nanti dipanggil nanti. Nanti yang angkatnya bisa petugas bisa. Para keluarga korban menunggu satu persatu jenazah yang akan masukkan ke mobil ambulan. Ada 15 mobil ambulan yang disiapkan untuk 13 jenazah, 2 sebagai cadangan. Ini akan dibawa ke berbagai daerah, ada yang dari ke Indramayu, ada yang Cirebon, ada Kapolresta Cirebon juga, ada Sumani yang untuk mengatur pengawalan pengantaran jenazah korban gunung. Ada Ini nomor 3 ya. Iya, enggak apa-apa. Stok yang udah dekat persiapkan ya, dipersiapkan ini sama. Menandatangani pernyataan saya segera dipulangkan ke kampung halamannya gede. Ini baca PO2. Ini kaji. Cari Romdon ya. Tang are cari Romdon ya. Bapak kasih akses jalan dulu sedikit. Kasih jalan dulu. Kasih jalan akses. Dari ruang pemulasaran nah, Ini yang udah siap, Pak. mulai dikeluarkan. Andri bin Surasa. Pak izin Pak, kita jalan dulu Pak. Jalan dulu Pak. Lurusin dulu. Bapak Sipendar atas nama jenazah Bapak Sipendar. Iya, udah. Itu bekas ayah di depan itu. Iya. Sudah ada.
proses pencarian. Namun hal ini tidak akan maksimal. Tapi masih polisi. Ya, pengawalan dari polisian untuk jenazah atas nama Andri bin Surasa. Ya, mobil ambulans sudah membawa jenazah satu dari arah Yaman. Jenazah korban longsor di Gunung Kuda dengan tujuan Pasawahan. Dengan pengawalan dari Satuan Lalu Lintas Polres Cirebon sehingga menuju dalam perjalanan berhenti Ya, ini mobil ambulan kedua dengan tujuan mobil ambulan akan membawa jenazah atas nama Pak Sukendra, tujuan Palimanan dan Indramayu. Sukendra bin Hadi. Karena dominan adalah mereka yang memang berasal Bulan dari kedua ini Cirebon dari Kota 13 dan korban. Ya, ini jenazah mulai dikeluarkan. Nata ya Pak. Ya, kalau memang Sukendra dimasukkan akan macet dan ini kedua, jenazah kedua dengan arus ada 13 korban. dan tampak jenazah kedua telah dimasukkan ke ambulans Giri Nata. untuk dikirim ke kampung halamannya, di kediamannya dengan pengawalan yang sama dari pihak lalu lintas. Ya, jenazah kedua atas nama Bapak Suhendra, tujuan Palimanan, akan segera diberangkatkan dengan pengawalan dari kepolisian. Jenazah kedua dari 13 korban Gunung Kuda diberangkatkan ke Palimanan atas nama Bapak Hendra. Tinggal 11 lagi jenazah. Ya, ini jenazah ketiga atas nama Bapak Sukadi bin Sana. Pak Sukadi, jenazah ketiga korban di Gunung Kuda. Jenazahnya sudah dimasukkan ke ambulan. Perlu diketahui. Ya, keluarga sudah masuk. Ya, kita wawancara Pak. Buka. Melaksanakan identifikasi dan antemortem ya sudah komplit. Kemudian kita berkoordinasi dengan tim terkait di sini ada Bidokes Polda Jabar, DPI, pihak rumah sakit ya.
teman-teman dari Koramil, dari Kodim juga ada. Kita saat ini sedang mempersiapkan ya para korban untuk dibawa ke rumah duka masing-masing dengan pengawalan dari kepolisian dan dibawa dengan ambulans. Itu memang sengaja Bu dari pihak kepolisian sebagai bentuk empati dengan Ya, pengawalan. kita berikan pelayanan terbaik untuk korban dan keluarganya. Oke, makasih. Bu, ada kendala nggak Bu dalam proses evakuasi ini Bu? Ya karena tadi masih belum selesai semua ya. Kendalanya kita masih belum selesai dan timbulannya agak sedikit tinggi tadi. Sehingga jam 6 tadi diputuskan untuk diberhentikan dulu dan dilanjutkan besok jam 7-nya. Bu, personel yang diturunkan berapa Bu? Terjadi longsor susulan tadi malam. Dan nanti dengan Pak Dandim ya ininya. Personel yang diturunkan berapa Bu? Gede tampak Ibu Kapolres menyampaikan bahwa kepolisian memberikan pelayanan prima maksimal kepada para korban dengan pengawalan Sekarang jenazah ke kampung halaman. ambulan yang akan membawa Bapak Sanuri ke Pasar Sempo, Pasar Minggu. Pak Sanuri Udah tahu? di Semplo ini ke Palimanan. Jenazah atas nama Pak Sanuri, Desa Semplo, Pasar Minggu, Palimanan, Cirebon. Jenazah nomor 4 dari 13 total yang ada di RS Arjawinangun. Perlu diketahui ada 14 korban longsor Gunung Kuda, 13 ada di RS Arjawinangun, 1 orang ada di RS Sumberhurip. Nah, 13 ini akan dipulangkan ke kediaman keluarga korban masing-masing. Sekarang dari 13 jenazah yang ada di Arjawinangun sudah 4 yang diserahkan kepada keluarga. Jenazah ini dikawal langsung oleh pihak kepolisian, TNI, Polri. Nah, ini jenazah keempat Pak Sanuri menuju Pasar Minggu Palimanan. Di pengawalan itu ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor. Tadi Kapol Resta Cirebon juga Kombes Mamin menyampaikan ini merupakan bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat agar nanti di jalan tidak ada kendala seperti kemacetan lalu lintas. Ya, nampak jumlah keluarga korban juga sudah menunggu. Ya, ini jenazah. Diambil dalam Pak, Rodanya lepasin sini ya. rodanya masukin, rodanya di roda. Awas tangan. Awas tangan. Airnya ketarik. Kena roda.